Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk calon guru semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pada topik 1 mengenal peserta didik. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas PJK 4, PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang yang beranggotakan Dwi Yuda Setia, Fahad Hasan Habibi, Helmi Mahdi Hibatullah, Rahma Dwi Amalia, Ririn Damayanti, dan Rizky Indraraya. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori ini adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik dari proses pembelajaran. Menurut Zuhaimin 2015. Menurut teori ini, dalam belajar, yang penting adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus adalah suatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Ciri-ciri behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan aksi atau stimulus. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui proses stimulus dan respon. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan yang sudah terbentuk melalui tindakan pengulangan. Yang keenam, memunculkan perilaku yang diinginkan terbentuknya hasil belajar. Penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar di dalam kelas, mulai dari materi yang sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, teacher-centered learning. Guru akan lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi sebagai teacher-centered learning. Yang ketiga, pengulangan dalam pembelajaran atau pembiasaan. Guru banyak memberikan pengulangan pembelajaran agar terbentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, evaluasi berdasarkan respon yang terlihat. Guru akan mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori belajar sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah memahami materi sosial kognitif dari Bandura, silahkan amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning, pembelajaran melalui pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Menganalisir sebagai pengamatan lingkungan melibatkan kognitif. Bandura mengemukakan 4 komponen pembelajaran dalam observasional, yaitu atensi, retensi, produksi, dan juga motivasi. Kita mulai dari yang pertama, atensi. Sebelum melakukan peniruan orang terlebih dahulu menaruh perhatian model yang akan ditiru. Yang kedua, retensi. Setelah memperhatikan dan mengamati suatu model,
maka anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Ketiga, produksi agar bisa memproduksi tingkah laku seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang keempat, motivasi setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya, memperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut, bergantung pada kemampuan atau motivasi yang ada. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model atau contoh bias dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, meniru suatu kemampuan dari kejadian yang dialami orang lain. Yang keempat, memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, melibatkan berbagai proses pembelajaran. Penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, merefleksikan pengalaman. Yang kedua, mendorong diskusi. Yang ketiga, menemukan solusi. Yang keempat, memberikan penjelasan dengan ide. Yang kelima, mengeksplorasi dan memahami ide. Dan yang keenam, mengingatkan pemahaman dan ingatan siswa dengan visualisasi. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan pembelajaran menurut konstruktivisme mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sendiri sebagai hasil dari pemahaman terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Saat manusia belajar, telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang sedang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya. Yang kedua, proses adaptasi, menghubungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia, asimilasi, mengubah struktur pengetahuannya yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan yang baru. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, konsep zona perkembangan proksimal merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Yang keempat, scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan masalah dari tugas yang sedang dihadapinya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. A. Mendorong kemandirian dan inisiatif. B. Memberikan waktu siswa untuk merespon. C. Mendorong siswa berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, teori humanistik. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal-hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik. Yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Kemudian yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pada awal pembelajaran, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal.
Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman proses belajar. Yang ketiga, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Hasil selanjutnya yaitu adalah penyelesaian kasus. Kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata, MEN, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Solusi pada kasus 1, yang pertama, membuat peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik adalah dikarenakan peserta didik pada percobaan pertama telah terbentuk kebiasaan dalam mengerjakan soal, sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal percobaan kedua dengan baik. Apabila ada sebuah proses pengulangan, maka akan terbentuknya perilaku atau kebiasaan yang tercipta. Yang kedua, kegiatan belajar yang berpusat pada mendidik metode tersebut dapat diterapkan yang dimana lebih cenderung pada teori belajar behavioristik. Behavioristik merupakan teori belajar yang memiliki fokus pada perubahan perilaku peserta didik yang merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran. Pada teori behavioristik, mengutamakan proses terbentuknya hasil belajar melalui stimulus, respon, sehingga akan terbentuknya kebiasaan melalui kebiasaan dan pengulangan. Dan prosedur stimulus respon terjadi antara pendidik dan juga peserta didik, sehingga menjadikan pendidik sebagai pusat. Guru di kelas 1 SD, sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Solusi pada kasus 2 ini yaitu dengan menggunakan media benda yang menarik untuk belajar menghitung, seperti menggunakan permen. Peserta didik belajar berhitung antara 1 sampai 10 dengan media permen, dikarenakan media tersebut yang akan menjadikan rangsangan bagi para peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami cara berhitung dengan media benda yang konkret. Hal tersebut dilakukan karena pada usia 7-11 tahun, anak-anak berada pada tahap operasional konkret, yang pada umumnya anak sebagian besar memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatannya mengenai ukuran, panjang, ataupun jumlah benda cair, sehingga para peserta didik memerlukan media benda yang konkret agar dapat merasakan sensasi yang nyata dan bermakna bagi mereka. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Solusi kasus 3.
Yang pertama, menurut saya keputusan dan pertimbangan yang diambil oleh Made sudah sesuai, dikarenakan Made menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami mengenai contoh teks deskripsi sesuai dengan lingkungan dan juga pengalaman yang ada di sekitar mereka yang mereka alami, sehingga materi dapat tersampaikan kepada peserta didik dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih efektif. 2. Prinsip yang digunakan oleh Made lebih condong pada teori belajar konstruktivisme, dikarenakan menjadikan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi dengan aktif selama proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat membangun pemahaman dan juga pengetahuan mereka sendiri dengan pengalaman yang telah dimiliki, sehingga pembelajaran tidak hanya pasif berpusat kepada pendidik.